Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Wulan Purnomo, unit kerja di SMA Negeri 1 Andong Boyolali. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2023. Untuk praktik pembelajaran saya kali ini pada fase F dengan materi komponen-komponen penyusun darah pada manusia. Berikut ini video pembelajaran yang saya lakukan. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, mohon pimpin berdoa. Duduk, siap, dan untuk mengawali pembelajaran, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Istirahat di tempat. Baik. Terima kasih. Siapa yang nggak masuk? Bagaimana keadaan hari ini? Sehat. Sudah rapi tempatnya? Sampai? Rapikan bajunya. Ya, harus selalu tampil rapi ya. Oke. Ya. Kemarin kalian udah baca itu materi yang Pak Eko kasih? Sudah? Oke, sudah kalian baca? Sudah kalian pahami? Sudah? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berkonsentrasi, fokus tentang apa yang kita lakukan hari ini. Betul ya? Oke, karena pembelajaran kita hari ini, yang pertama, untuk tujuannya adalah kita pengen cari tahu apa itu komponen-komponen dari darah. Terus yang kedua, kita ingin tahu bagaimana caranya darah itu membeku. Terus yang ketiga, bagaimana kita cari tahu tentang sistem donor darah atau transfusi darah. Gitu ya. Sebelum kita mulai, mari semuanya berdiri. Kita belajar untuk fokus, konsentrasi diri karena ini sudah jam ke-56 ya. Jadi biasanya kalau jam ke-56 udah mulai turun, ngantuk, motivasinya itu kan. Kita charging lagi agar kita ya kan, bisa fokus, bisa semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, semuanya ambil napas panjang. Keluarin, fokus, ayo ambil nafas, keluarin, ya, sambil memotivasi diri sendiri ya. Oke, ambil nafas panjang, oke, keluarin dikit-dikit. Oke, ada yang mau kasih quote hari ini? Kata Pak Ketua apa? Terus semangat belajar untuk meraih cita-cita yang akan dicapai. Oke. Oke, silakan sudah kembali. Oke. Kita sudah semangat kembali. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke materi pertama, ada yang mau ceritain pengalaman tentang jatuh? Siapa yang pernah jatuh? Saya. Jadi waktu saya jatuh itu kan tangan saya patah. Sebelah sini di tulang lengan kanan atas. Jadi kan waktu lengan atas kan hanya ada satu.
dan di bawah kan ada dua, jadi satu. Jadi yang patah itu tengah, tapi tulangnya nggak keluar, jadi patahnya di dalam dan kalau waktu patah itu bengkak. Bengkak besar. Iya, besar banget. Jadi kan kemungkinan terjadi perdarahan dalam karena bengkaknya banget sangat besar segini dan di sini ada luka. Tapi di sini luka darahnya keluar nggak banyak. Oke, keluar darahnya gitu. Ya, di sebelah sini. Tapi yang patah sini. Oh, betul. Ada lagi nggak yang punya pengalaman dari seperti Mbak Gendis? Ada? Oke, siapa? Mas Ketua. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Muslim. Ya. Jadi dulu saya pernah jatuh dari sepeda ontel itu Pak. Ya. Itu kan lutut saya yang kena aspal. Waktu itu ada luka, tapi kok yang lukanya itu cuma kulitnya mengelupas gitu. Nah, terus ada kayak cairan putih itu darah apa? Termasuk darah apa bukan? Iya, Mbak Gendis kemarin keluar warna merah atau warna putih? Merah. Merah. Berarti dalam lukanya. Nggak, di sini lukanya nggak dalam. Oh. Hanya tipis, cuma keluar darahnya merah. Oh, warnanya merah. Tapi punyanya Mas siapa tadi? Mas Irfan. Ya. Kok warnanya putih ya? Ya. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak? Oke. Ya. Oke. Kalau gitu sekarang kita sama-sama cari tahu kenapa kok seperti itu ya. Kenapa kok darahnya ada yang warnanya merah, kok darahnya ada yang putih. Oke kan? Oke. Pertama, kita langsung masuk ke misi kita. Misi kita ngapain? Cari komponen darah. Oke. Semalam kalian sudah mengisi kuesioner kan tentang gaya belajar. Sekarang kalian sudah Pak Guru kelompokkan berdasarkan gaya belajar kalian. Oke, sekarang saya Pak Guru tanya dulu. Ini kelompok yang ini kelompok apa kemarin? Visual. Yang pertama tuh yang kedua. Kelompok visual pertama, paham kedua ya? Visual kedua mana? Oh, visual 2 situ. Visual 1 ini, terus ini apa? Kinestetik. Ini auditori 1, ini auditori. Oke, auditori 1 sama 2. Oke, kemarin kita kelompokkan kinestetik cuma ada satu kelompok, oke. Terus yang apa tadi? Visual ada 2 kelompok, yang auditori ada 2 kelompok. Oke. Lihat sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut, ya kan? Tolong itu dibuka HP-nya, pakai HP semua. Dibuka HP-nya, dibuka tabletnya. Sudah dibuka tabletnya. Tolong kalian kerjakan untuk pretestnya. Tolong kalian kerjakan untuk pretestnya. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, tolong lihat pretestnya. Tolong kalian kerjakan. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Silakan. Sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah bikin, oke, coba kalian lihat LKPD yang ada di Padlet. Oke, dibuka Padletnya. Sudah semua kan? Oke, udah. Oke, lihat LKPD di Padlet. Oke, dibuka. Oke,
Di situ kita akan cari tahu tentang apa itu komponen-komponen dari darah. Kita akan cari tahu bagaimana proses pembekuan darah, dan kita akan cari tahu bagaimana kita donor darah. Oke. Yang pertama itu. Terus yang kedua, nanti kalian bikin produk untuk hasil kerja kalian sesuai dengan gaya belajar kalian. Ya, kalau gaya belajar kalian dalam bentuk kinestetik, kalian boleh memodelkan, ya, memodelkan hasil belajar kalian. Kalau kalian dalam bentuk visual, boleh kalian bikin video pembelajaran, ya kan, atau video belajar, atau kalian boleh bikin gambar. Gunakan keterampilan digital kalian, oke? Terus yang terakhir, yang auditory, kalian boleh memodelkan hasil belajar kalian sesuai dengan yang kalian inginkan dalam bentuk syair atau dalam bentuk puisi. Cerpen juga nggak apa-apa, ya, boleh. Oke. Oke. Sekarang mari kita pecahkan misi kita. Cari tahu tentang komponen penyusun darah manusia. Sudah? Oke. Terus satu lagi, kalian kasih waktu Pak Eko 30 menit untuk memecahkan masalah itu. Ya. Kalau literasi yang ada di sini, di materi yang Pak Eko kasih dalam Padlet, serasa kalian kurang, kalian boleh nyari menggunakan Google. Gunakan literasi digital menggunakan Google. Kalau kalian masih kesulitan, nanti Pak Eko bimbing. Oke? Sudah siap? Waktu kita 30 menit untuk pecahkan misi. Oke. Dimulai dari sekarang. Nah, enggak ya. Seperti itu ya. Silahkan bekerja sama. Oke. Sama ya, nanti ya. Seperti itu ya. Sudah kamu bikin? Oke. Nanti kamu mulai dari sini dulu. Kamu analisis dulu. Ya. Oke. Kamu mulai analisis dulu. Ya, ready? Auditori 1, Pak 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Auditori 2 ingin menyanyikan lagu tentang komponen darah. Silakan. Ayo. Sudah sedikit tak kuat.
pusing ya. Oke, silahkan ada yang mau ditanyain sama temennya. Oke, siapa? Berdiri. Silahkan berdiri untuk bertanya. Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah cukup. Oke, sudah ya. Kasih applause dulu untuk ya, yang semangat ya kalau nyanyi ya nanti ya. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Ya, presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman. Saya Isan. Saya Aku jelaskan plus kalau yang dijalani terdiri dari 90% air, 8% protein, dan 5% yang kita lakukan ini jadi keterangan dari ini merupakan dari lemak, kolesterol, urea, asam amino dan garam. Fungsi plasma dalam tubuh 1 mengangkut timbang, 2 terjaga keseimbangan cairan tubuh, 3 menjaga suhu tubuh, 4 membantu proses pembekuan darah, 5 membantu melawan infeksi, 6 keseimbangan asam dan basa. Sel-sel darah. Jadi sel-sel darah dibagi jadi 3, pertama yaitu sel darah merah atau hemoglobin, yang kedua sel darah putih, yang kedua yang ketiga keping darah atau Ciri-ciri sel darah yang pertama ada sel darah merah, eritrosit, memiliki bentuk seperti koin dengan cekungan di kedua sisinya, serta tidak mempunyai irisan. Kedua, darah putih. Ciri-ciri leukosit, darah putih bergerak seperti amoeba, tidak berwarna, ukuran yang lebih besar dari eritrosit, jumlah lebih sedikit daripada eritrosit, memiliki intisal, fungsi perlindungan tubuh atau sistem tubuh, memiliki beberapa jenis. Yang ketiga, ada keping darah. Ciri-ciri keping darah atau trombosit yaitu berukuran kecil, berbentuk tidak teratur, tidak memiliki nukleus,
berfungsi menghentikan pendarahan. Izin bertanya, fungsi liosit sel darah putih apa aja? Melawan mikroorganisme atau virus asing, mencegah penyakit atau infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Limfosit juga melindungi kita dari yang mungkin mengancam kondisi tubuh. Sekian presentasi dari kami dari soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan dari hasil diskusi kami tentang sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah dalam manusia itu kan ada plasma dan sel darah. Plasma di dalam tubuh kita itu terdapat 55% dan 45%-nya ada sel darah. Sel darah ada sel darah merah dan sel darah putih. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang sistem transfusi darah. Nah, golongan darah itu yang sering dipakai itu sistem ABO dan sistem Rhesus. Di sini ada proses transfusi darah. Dapat dilihat golongan A+ dapat mendonorkan darahnya ke A+ dan B+. Selanjutnya golongan darah B+ juga hanya bisa mendonorkan darahnya ke yang memiliki golongan darah A+ dan B+ dan AB+. Dan untuk O+ bisa ke O+, A+, B+, dan AB+. Dan untuk AB+ yang dapat bisa AB+. Selanjutnya golongan darah amin hanya dapat amin dapat didonorkan ke golongan darah A+, AB+, amin dan AB-. Golongan B dapat keduanya ada B+, A+, B dan AB. Golongan darah O dapat ditransfusi darah total atau semua golongan. Dan untuk golongan darah AB- bisa mendonorkan darah ke AB+ dan AB-. Nah, itu tadi kan proses transfusi darah. Nah, di sini ada yang punya pertanyaan tentang proses transfusi darah ini tadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Muslim. Izin bertanya, apakah golongan darah A bisa mendonorkan kepada orang yang memiliki golongan darah O? Kita buka lagi di sini. Lihat di sini. Apa lagi pertanyaannya? Golongan darah A ke golongan darah O. Golongan darah A itu kan dibagi dua, A Rhesus plus dan A Rhesus min kan. Nah, kalau A Rhesus plus itu hanya bisa mendonorkan darahnya ke A plus dan B plus. Yang dapat mendonorkan darahnya selanjutnya golongan darah amin juga hanya dapat mendonorkan darahnya ke A plus, AB plus, amin dan AB min. Jadi golongan A itu tidak bisa mendonorkan darahnya ke golongan darah O. Kalau pertanyaannya dibalik, golongan darah O itu bisa nggak ke golongan darah A? Itu bisanya di golongan darah O plus. Tapi kalau O Rhesus plus itu hanya bisanya ke A plus. Tapi kalau O min itu universal, semua golongan darah bisa didonorkan oleh golongan darah itu. Cukup? Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih presentasi dari kelompok kinestetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut kalian belajar kalian hari ini? Oke, silahkan kalian kerjakan post testnya. Waktunya 10 menit. Yuk. Nyal sulit.
Oke? Sudah? Oke. Mari kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan ke depan untuk menyimpulkan. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran kali ini adalah plasma darah mengandung protein yang tersusun dari albumin, globulin, dan fibrinogen. 50% darah adalah plasma. Plasma sendiri tersusun oleh air 90%, dan sisanya zat-zat lain. Meliputi 1. Protein, 2. Unsur makanan seperti glukosa, 3. gas respirasi, 4. Limbah metabolisme, 5. Hormon, 6. Yang kedua adalah sel darah. Sel darah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua sel darah putih atau leukosit. Yang ketiga topeng darah atau trombosit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kata saya nanti saya akan menyimpulkan tentang proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah adalah sebuah proses ketika darah berubah dari cairan menuju padat. Prosesnya sendiri melibatkan penyempitan pembuluh darah untuk membatasi aliran darah. Adapun mekanisme pembekuan darah yaitu luka yang darah itu terjadi akibat trombosit yang pecah. Nah, trombosit itu menjadi keping darah yang mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastid. Dari fase trombosit enzim trombokinase membentuk sumbatan pada pembuluh darah. Terus enzim trombokinase yaitu sebuah protein pada suatu jaringan sel dari darah putih maupun darah merah. Setelah enzim trombokinase dan tromboplastid tadi membentuk protrombin dengan bantuan vitamin K dan kalsium dapat membentuk trombin. Trombin dengan bantuan dari kalsium tadi akan membentuk dihidrogen. Dihidrogen ini akan menghasilkan benang-benang lipid. Lipid yaitu proses di mana darah dari luka yang terbuka akan berhenti dan membengkak. Benang lipid ini akan menempel dan membentuk gumpalan yang akan menutup luka, kemudian larut ketika luka sudah sembuh atau tertutup. Jadi rasa sakit nanti akan berkurang sendirinya dan mengumpul dan mengiring. Setelah itu tidak ada bekas luka lagi. Ya, terima kasih kesimpulan dari saya. Selain golongan darah, ada faktor lain yang dapat menentukan transfusi darah, yaitu antigen atau resus. Resus terbagi menjadi dua, yaitu resus positif dan resus negatif. Sekian kesimpulan yang dapat saya katakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semua. Peserta sekalian hari ini bagus hari ini kerjanya. Ya, untuk besok dalam pembelajaran lagi bisa kita tingkatkan lagi. Gitu ya? Lebih menikmati dalam belajar. Kalau kita menikmati belajar, kita akan mudah untuk menyerap ilmunya. Gitu ya? Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Mas Ketua, pimpin berdoa. Duduk, siap, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran, berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin.
selama